Kamu sampaikan ke bapak kamu, aku serius. Dan aku minta tolong kamu ini ya, datang ke sana. Karena kan kamu wakilin aku sekarang, ya. Kamu, ibu, ya, tolong untuk dukung, ya, membawa ini semua untuk keadilan gitu loh, ya. Sidang keempat lanjut membuat Bang Arul marah emosi ya. Saksi mengatakan bahwa ada transaksi terhadap Amar Joni. Tetapi di saat ditanya barang bukti kamu tidak bisa membuktikan. Ini sama dengan kamu membohongi klien Amar Joni. Kalau memang ada transaksi, kenapa kamu tidak membuktikan barang hari ini juga? Kenapa harus besok, harus nanti? Di saat Amar Joni menanyakan sama kamu, buktikan. Terus kamu bilang apa? Amar Joni meminta kamu untuk membuktikan transaksi bukti. Kamu tidak bisa menjawab ada apa enggak, ada apa enggak. Jawabnya akan simpel. Kalau enggak ada, ya sudah. Kalau ada, tunjukkan bukti transaksinya. Jangan berbelit-belit kamu sebagai sanksi. Dan dibayar berapa kamu? Ya, bikin geram aku sidang ini. Saksi ya, lu bisa berkata lupa tapi duit nggak pernah lupa ya. Mudah-mudahan kamu nggak disogok pakai duit ya. Kamu bisa jadi tersangka lu. Kalau kamu lupa terus, kamu bisa jadi tersangka lu nanti lo. Ya, beri kamu berkata jujur apa adanya ya. Ya, demi keadilan Indonesia ini ya. Kita menyuarakan keadilan supaya Indonesia ini adil di bawah pengadilan. Anda paham tak? Kalau Anda rakyat Indonesia, suarakan untuk keadilan. Kita bersatu untuk Indonesia. Supaya apa? Keadilan ini bisa tumbuh. Bukan pembohongan terus. Saya katakan di sini. Kalau jadi saksi itu harus jujur, adil. Anda kan sudah disumpah pakai Al-Quran. Paham nggak Anda? Jangan sampai Anda jadi tersangka, ya. Kita terapkan keadilan di Indonesia supaya seadil-adilnya. Biar keadilan di Indonesia ini nggak dipandang bobrok oleh rakyat-rakyat. Indonesia ini sudah tidak percaya lagi dengan keadilan. Di sini kamu harus berkata jujur. Dalam kasus Amar Joni ini ya. Sudah jelas, ternyata Amar Joni benar-benar dijebak salam dari arahan si manusia bertopeng izin berkomentar. Dari hasil cerita hari Kamis tadi, bukti katanya sudah kuat. Tapi yang ditunjukkan ke publik cuma potongan cerita. Terus Pak Hakim, ini bukan soal siapa orangnya Pak, tapi ini soal nasib orang Pak. Jadi ini sudah jelas, saksinya aja bisa ketika ditanya. Ini benar-benar Amar Joni itu lagi dijebak. Mereka semua pada takut ketika Amar Joni membongkar semua yang ada di dalam itu. Terus untuk Pak Hakim, tolong Pak, pikir secara jernih. Ini sudah nyata, Amar Joni tidak bersalah. Jadi menurut pendapat kalian kayak gimana? Silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa follow akun gua. Thank you. Kamu sampaikan ke bapak kamu, aku serius. Dan aku minta tolong kamu ini ya, datang ke sana. Karena kan kamu wakilin aku sekarang, ya. Kamu, ibu, ya. Tolong untuk dukung, ya, membawa ini semua untuk keadilan gitu loh. Ya, aku butuh semuanya. Aku harus pulang. Aku pengen pulang. Ya, aku harus pulang. Gak mungkin aku kayak gini. Oke. Ya, dan kamu sampaikan ke bapak kamu. Aku serius. Ya. Bang Arul, Boleh cukup informasi. dari terdakwa Waktu Bapak saksi menggeledah kamar saya, posisi saya ada di atas atau di bawah? Saat penggeledahan posisi penggeledahan awal ya, saya masuk posisinya di atas. Saya ada di atas dan kasur saya ada di atas. Betul? Lalu Bapak menggeledah di kamar di atas. Apakah Bapak menemukan sesuatu yang ada di sana? Saya menemukan handphone. Hanya handphone. Masalah nasi loh Pak. dia menemukan handphone katanya. Iya, itu saya bisa benarkan. Memang menemukan handphone. Ada lagi pertanyaan? Lalu setelah itu Bapak membongkar ruangan di atas dan ruangan di bawah. Namun Bapak tidak menemukan apa-apa atau Bapak menemukan sesuatu? Apakah saksi menemukan sesuatu setelah bongkar-bongkar kamar atas dan bawah? Untuk kamar di bawah saya bongkar, tidak menemukan sesuatu. Ya.
ya kan? Akan tapi di atas pintu saya menemukan sesuatu. Di saat itu saya masih ada di posisi TKP atau Bapak sudah membawa saya ke depan camp? Saya lupa, Bu. Itu yang saya lupa. Coba Bapak, Jadi tadi ditanyakan itu saya bilang itu yang saya lupa. coba Bapak ingat-ingat. Lupa, jangan dipaksa ya, lupa. Itu yang saya lupa. Bapak ingat atau balik lagi atau Bapak 2 kali double check ke sana atau Bapak hanya sekali menggeledah kamar saya? Saudara saksi sekali atau 2 kali menggeledah kamar? Saya lupa, Bu. Yang pasti saya 1 kali jalan. Dapat itu, dapat Ya. BB itu ya. Hari itu loh, maksudnya nggak lagi hari lain ada lagi nggak? Nggak ada hari lain. Dan waktu menggeledah itu, Bapak kalau versinya Bapak kan tadi Bapak bilang ada di saya di TKP itu, lalu Bapak menemukan, gitu kan? Itu yang saya lupa, makanya saya tadi kan saya tekankan lupa saya yang itu. Ada di TKP atau tidak waktu itu? Yang pasti barang bukti dan Ada di situ. tersangka dibawa ke depan. Waktu dibawa ke depan itu saya sendiri atau bertiga dan berempat, Pak? Sesuai dengan kamarnya, tadi kan Bapak bilang kamarnya ada 4 orang. Kamar 1 cuma karena over capacity. Bukan, ada 4 orang pergi sama mereka. Oh enggak, Bu, yang mulia, maksudnya di tipe 1 itu kan tadi kan Bapak saksi sudah bilang kalau ada 1 kamar itu dihuni 4 orang karena memang over capacity waktu itu. 1 atau 2 yang saya bilang. Kalau setekop saya dari saksi menerangkan itu kamarnya hanya untuk 1 orang sebetulnya. Iya, Memang memang bisa jadi 1 Cuman 2. pas saya tanya di situ apakah selain terdakwa Amar Akbar apakah ada terpidana yang lain? Dia bilang lupa. Nah itu yang paling penting ya, poin-poin penting-pentingnya itu yang lupa itu yang jadi lucunya gitu loh. Sebenarnya kita mencari kebenarannya di sini gitu, kita mencari keadilan di sini. Karena kan ini nasib kita gitu loh Pak. Maksudnya tolong Bapak diingat lagi, kalau memang Bapak udah disumpah sama Al-Quran. gitu kan. Betul, saya sumpah. Saudara Terus kok bisa dia ke abang, gimana ceritanya? Barang itu diserahkan dulu ke ditunjukkan ke Amar. Oh, diperlihatkan ke Amar sebanyak 100 gram itu. Oh, kali barang mendapat dari saudara Andre itu sebanyak 100 gram. Diperlihatkan dulu, konfirmasi ke Amar. Ya. Setelah itu Langsung dibelah 50. dibelah maksudnya dibagi. Dibagi. 50 untuk siapa? 50 untuk siapa? Betul. 50 gram untuk siapa? Untuk Koandi, Ko Adi, 50 gram lagi untuk Revaldi. Revaldi. Tuh. Jadi yang Yang komunikasi langsung sama Andre, ya, Amar dong. yang komunikasi langsung si Amar. Jadi barang itu bisa masuk ke dalam itu komunikasi antara Amar sama Andre itu. Siap. Waktu diinterogasi waktu itu ditanya, dia mengakui seperti itu. Iya, Iya. Sebanyak 100 gram. betul. Kalau ganjanya dapat dari mana dia? Dari orang lain apa Andre Dari juga? orang lain. Dari orang lain. Sebutkan nggak dia namanya siapa? Sebutkan. Tidak disebutkan. Siap. Tapi dia menerima juga ini. Iya. Sebanyak ini. Ya. Yang tadi 47 linting sama 20 ini ya. Ya, 42 dan 22 ini. 42 sama 22 linting itu. Ditanyakan ini bukan dari Andre dapatnya. Ya. Beda orang. Siap. Terus ditanyakan nggak ini buat apa mereka mendapatkan barang sebanyak ini? Untuk dipakai sendiri. Kalau dari ininya, Keterangannya. keterangannya. Kalau sapunya tadi untuk dijual. Siap. Ya, benar ya. Ya. Terus mereka udah berapa kali mendapatkan narkotika jenis sabu ini dari saudara Andre itu? Baru 1 kali. Baru 1 kali. Siap. Kalau dari yang lain Belum. belum. Tapi kok udah langsung banyak segitu dapatnya? Mungkin teman dekat. Teman dekatnya. Oke, benar. Itu dicari nggak Febri-nya sampai sekarang? Masih DPR. Jadi DPO, udah dicari? Siap. Belum ketemu? Belum. Kalau ditanyakan apa prosesnya dia bisa masuk itu nggak tahu. Proses dari luar barang itu bisa masuk, taunya Andre masuk jadi pengunjung. Siap. Cerita dari Keterangan dari Amar. kabarnya langsung. Cukup yang mulia. saudara saksi